Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai Indonesia Merdeka. Tentunya masih bersama Ibu, yaitu Ibu Kania Puspita Lestari, SPD. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki penjabaran lebih lanjut mengenai materi Indonesia Merdeka, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui apa aja kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, kita akan membahas mengenai menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan beserta maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Selain itu, yang kedua yaitu menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia, serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis peristiwa Rengas Dengklok, dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Untuk itu, mari kita lanjut pembahasan materi Indonesia Merdeka yang lebih jelasnya. Sebelum kita menjelaskan pemaparan lebih lanjut, untuk Indonesia Merdeka itu berkaitan dengan proklamasi, di mana di sini seperti yang tertera pada judul yaitu proklamasi dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. Artinya, peristiwa proklamasi itu terjadi mulai dari peristiwa di Rengas Dengklok sampai nanti peristiwa yang terjadi di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, untuk itu, apa saja kira-kira pertanda dari kejadian-kejadian tersebut? Hal tersebut ditandai dengan yang pertama, adanya pernyataan dari Jepang yang mengaku kalah pada sekutu. Kemudian yang kedua, adanya peristiwa Rengas Dengklok itu sendiri. Yang ketiga, terjadinya perumusan teks proklamasi hingga pagi. Yang keempat, ada pembacaan proklamasi. Dan yang kelima, ada dukungan dari berbagai lapisan terkait dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu, sebelum kita memasuki materi yang lebih inti, silakan kalian pahami video berikut ini dengan seksama. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di Radio Nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian memahami video tersebut, Ibu rasa kalian bisa memahami bahwa video tersebut berkaitan dengan negara Jepang, di mana dua dari beberapa kota yang berada di Jepang itu dibom oleh pihak sekutu, khususnya yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Nah, pengeboman terhadap dua negara tersebut menjadi cikal bakal kalahnya Jepang dari sekutu. Bagaimana sih sebenarnya kronologi Jepang kalah dari sekutu? Kronologinya itu dimulai pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, di mana pada tanggal tersebut terjadi pengeboman di dua kota yang berada di Jepang,
yaitu pengeboman pada kota Hiroshima yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 dan dilanjutkan pada tanggal 9 Agustus 1945 pengeboman di kota Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui adanya pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam istilah bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Zunbi Inkai, di mana yang kita ketahui PPKI ini merupakan salah satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk dengan tujuan menggantikan BPUPKI sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu dilanjut di tanggal 9 ketika terjadi pengeboman di kota Nagasaki, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Saigon, di mana pada saat itu beliau, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, beserta Widyodiningrat, itu diundang ke pusat tentara yang ada di Jepang. Kemudian berlanjut di tanggal 15 Agustus 1945, di mana pada tanggal ini Jepang menyerah dan mengaku kalah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, momentum di tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang dijadikan sebagai ajang bagi pemerintah Indonesia pada saat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sayangnya pada tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita bahas lebih lanjut di peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah itu kita beralih ke tanggal 17 Agustus 1945, di mana di sini tepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perlu kalian ketahui, pada tanggal 17 Agustus Jepang belum memberikan pernyataannya kepada Indonesia bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang sudah merdeka. Nah, pengakuan dari Jepang itu baru bisa didapatkan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Oke, baik, kita lanjut ke peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ini terjadi pada tanggal 16 Agustus, tepat satu hari sebelum diproklamirkannya Indonesia menjadi negara yang merdeka, yang bebas dari penjajahan Jepang maupun penjajahan Belanda. Untuk kronologisnya bisa kalian seperti yang ada pada video ini, di mana waktu terjadinya itu sudah jelas pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok ini yaitu adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana kita tahu bahwa golongan tua yang saat itu diketuai oleh Bapak Soekarno, mereka menginginkan bahwa proklamasi itu harus dilaksanakan dengan kerjasama pihak Jepang. Artinya, menurut golongan tua, Indonesia itu bisa merdeka dengan bantuan Jepang. Namun berbeda dengan pendapat dari golongan muda yang pada saat itu dipimpin oleh Ahmad Soebardjo, di mana mereka berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bisa dilakukan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia sendiri tanpa adanya bantuan dari Jepang. Akibat perbedaan kedua pendapat tersebut, akhirnya Ahmad Soebardjo sebagai pimpinan dari golongan muda, mereka membuat kesepakatan untuk membuat golongan tua itu diasingkan, yaitu di daerah Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar golongan muda bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu tanpa bantuan pihak Jepang. Nah,
Untuk kronologi penculikan golongan tua bisa kalian lihat juga dari video berikut ini, di mana penculikan itu dimulai pada pukul 4.30 pagi bertepatan di tanggal 16 Agustus 1945, di mana di sini Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda yang dipimpin oleh Tjudanko Subeno, dan mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian yang kedua, pada tanggal yang sama juga, tepatnya pada pukul 17.30, Ahmad Soebardjo sebagai pimpinan dari golongan muda menjemput kembali Soekarno dan Hatta untuk bisa kembali ke Jakarta. Jadi dalam proses penculikan tersebut, golongan tua didesak oleh golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu tanpa adanya bantuan dari pihak Jepang. Nah, dalam hal ini golongan tua menyetujui bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan tanpa adanya bantuan dari tentara Jepang. Nah, tanggal yang sama, 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 11 malam, rombongan Ahmad Soebardjo beserta Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Jakarta, dan mereka meminta izin kepada Nashimura untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah mendapat izin dari Nashimura untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, di sini Ahmad Soebardjo, Soekarno beserta Muhammad Hatta mulai melakukan perumusan teks proklamasi, di mana perumusan teks proklamasi ini dilakukan hingga pagi hari, tepatnya dini hari di tanggal 17 Agustus 1945. Kronologis lebih jelasnya bisa kalian lihat pada pemaparan video berikut ini, di mana dimulai dari tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 11 malam, diadakan musyawarah penyusunan naskah proklamasi yang disusun oleh tim penyusunnya, yaitu Bapak Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, dan ada Ahmad Soebardjo. Nah, untuk perumusan teks proklamasi itu sendiri, itu dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Setelah melalui proses musyawarah yang cukup rumit, di sini pihak Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo telah memutuskan isi proklamasi sedemikian rupa adanya. Nah, untuk itu teks proklamasi yang awalnya ditulis oleh tangan Soekarno, yang ditulis langsung oleh Soekarno, itu diketik naskahnya oleh Sayuti Melik, dan kemudian selesailah proses perumusan teks proklamasi, mulai dari perumusan sampai pengetikan itu selesai pada pukul 4 dini hari, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini juga bisa kalian lihat ada gambar, di mana gambar tersebut menggambarkan kondisi Ahmad Soebardjo, Soekarno beserta Muhammad Hatta menyusun naskah proklamasi. Selain itu juga ada gambar yang menggambarkan Sayuti Melik yang sedang mengetik naskah proklamasi yang sebelumnya ditulis oleh Soekarno. Setelah proklamasi selesai dirumuskan, maka yang berikutnya adalah pembacaan teks proklamasi tersebut. Pembacaan teks proklamasi tersebut dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di depan rakyat Indonesia. Pembacaan tersebut dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB. Yang perlu kalian ketahui, untuk proses pembacaan proklamasi ini dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat perumusan naskah proklamasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perumusan proklamasi itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda
di Jalan Imam Bonjol, sementara untuk pembacaan proklamasinya diadakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang harus kalian ketahui juga, pada saat pembacaan proklamasi itu terdapat seremonial upacara pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh 3 anggota, yaitu ada Latif Hadiningrat, kemudian ada Suhut Sastrokusumo, dan yang ketiga ada SK Trimurti. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat video proses pembacaan teks proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baik, sedikit dijelaskan mengenai situasi pembacaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana di sini kita bisa melihat ada gambar hasil tulisan Bapak Soekarno mengenai rumusan proklamasi. Nah, hasil tulisan inilah yang kemudian dilakukan proses pengetikan oleh Sayuti Melik. Kemudian pada gambar yang kedua, ini ada proses pembacaan proklamasi yang langsung dibacakan oleh Soekarno-Hatta dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu dilanjut dengan proses pengibaran bendera merah putih, di mana bendera merah putih pada saat itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan untuk pengibarannya itu dilakukan oleh 3 orang, yaitu ada Latif Hendradiningrat yang merupakan anggota dari PETA, kemudian ada Suhut Sastrokusumo, yaitu anggota dari Barisan Pelopor, beliaulah yang menjadi pengibar bendera pertama kalinya, dan kemudian juga didampingi oleh Surastri Karma Trimurti, atau yang lebih dikenal dengan SK Trimurti. Setelah proklamir kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno beserta Muhammad Hatta, muncul dukungan dari berbagai lapisan. Hal tersebut ditandai dengan berita proklamasi yang cepat bergema dan disambut antusias oleh rakyat Jakarta. Namun yang perlu kalian ketahui bahwa untuk wilayah terpencil, berita kemerdekaan Indonesia itu baru diketahui pada bulan September 1945. Kemudian juga proklamasi kemerdekaan itu disebarluaskan melalui radio, melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, dan jenis penerbitan lainnya. Dukungan juga muncul dari 4 penguasa kerajaan di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surakarta, Paku Alam, dan Mangkunegara. Mereka di sini menyatakan dukungan mereka terhadap Republik Indonesia yang pada saat itu telah merdeka dari penjajahan bangsa Jepang. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 beserta Sri Paku Alam ke-8 mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia, serta ucapan selamat atas terpilihnya Soekarno beserta Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia.
Kemudian pada tanggal 3 sampai 11 September 1945, para pemuda Indonesia, khususnya di Jakarta, mereka telah mengambil alih kekuasaan atas stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa ada sedikit pun perlawanan dari pemerintahan Jepang. Dukungan pada saat proklamasi kemerdekaan ini juga terlihat dari adanya semangat revolusi di bidang kesusastraan dan kesenian. Hal tersebut ditandai dengan munculnya surat kabar dan majalah Republik. Selain itu juga muncul juga aktivitas kelompok sastrawan yang bernama Angkatan 45. Nah, di sini bisa kalian lihat ada contoh penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui kabar Suara Asia dan melalui surat kabar Asia Raya. Namun yang perlu kalian ketahui semuanya, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Indonesia masih merasa tidak puas dengan keadaan pada saat itu, di mana mereka merasa tidak puas karena sikap Jepang yang belum mengakui negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Bahkan Jepang sendiri masih mempertahankan status quo dengan mengatasnamakan hal tersebut perintah dari sekutu. Selain itu juga adanya rasa ketidakpuasan masyarakat yang semakin bertambah ketika masyarakat mengetahui adanya kedatangan pasukan sekutu yang mendarat di daerah Kemayoran, tepatnya pada tanggal 8 September 1945 di bawah pimpinan Mayor Ginhal. Untuk itu semua, rakyat dari berbagai penjuru Indonesia berdatangan ke lapangan Ikada. Mereka menuntut kebulatan tekad untuk mengisi kemerdekaan Indonesia sebagaimana mestinya. Dan mereka mengadakan rapat besar atau rapat raksasa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu merdeka tanpa adanya bantuan sedikit pun dari Jepang. Hal tersebut jugalah yang mendorong pemerintah untuk mengadakan sidang kabinet dan membantu masyarakat Indonesia menginformasikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sudah merdeka dan bebas dari penjajahan Jepang. Di lain waktu, yaitu memasuki bulan September 1945, terjadi sebuah perlawanan di Surabaya, di mana terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Kemudian juga adanya perebutan markas pertahanan Jepang di Jawa Timur, serta perebutan pangkalan angkatan laut dan perebutan pabrik-pabrik lainnya yang ada di sana. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu dan menyerahkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, Indonesia kembali dihantui oleh penjajahan orang-orang Inggris dan Belanda, di mana pada saat itu orang-orang Inggris dan Belanda mereka bekerja sama dengan Jepang untuk menjatuhkan kembali Indonesia. Orang-orang Inggris tersebut beserta orang Belanda mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Orange pada masa penjajahan Jepang pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 19 September 1945, Plugman dibantu oleh kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato yang menandakan bahwa pada saat itu Belanda kembali menguasai Indonesia, khususnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Namun, beberapa pemuda Indonesia berhasil memanjat atap hotel tersebut dan menurunkan bendera merah putih biru tersebut. Dan para pemuda tidak segan untuk merobek bagian warna birunya sehingga meninggalkan bendera tersebut dengan warna merah dan putihnya tersebut. Setelah itu, bendera dikibarkan kembali sebagai bendera dengan lambang bendera merah putih. Dan kejadian itu banyak dikenal sebagai Hari Pahlawan karena kejadian tersebut
terjadi bertepatan pada tanggal 10 November 1945. Nah, di sini di gambar pertama situasi masyarakat yang datang ke lapangan Ikada untuk melakukan rapat raksasa. Kemudian di gambar kedua yaitu ada kondisi penurunan bendera merah putih biru oleh pemuda Indonesia, yang kemudian bendera tersebut warna birunya dirobek sehingga menyisakan warna merah dan putih dan dikibarkan kembali di atap Hotel Yamato atau Hotel Orange tersebut. Demikian pemaparan untuk materi Indonesia Merdeka. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Salam Jas Merah.